Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Deborah. Di sini saya bidan yang akan memeriksa Ibu untuk pemeriksaan kedepannya ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu ada keluhan apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, saya selama 2 bulan udah tidak haid. Tidak haid ya Bu ya. Itu Ibu tidak haidnya itu sudah 2 bulan yang lalu kan ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, di sini sebelum saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, di sini saya akan mungkin bertanya ya Bu ya kepada Ibu, dan akan bertanya juga tentang biodata suami Ibu ya, karena mungkin suami Ibu tidak datang kan ya Bu ya. Iya. Baik, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Baik ya Bu ya. Ibu mohon maaf, namanya dengan Ibu siapa ya Bu ya? Saya Ibu Tea ya. Untuk usianya Bu? 23 tahun. 23 tahun ya Bu. Baik, untuk agamanya Ibu? Kristen. Kristen ya. Iya. Ibu suku mana ya Bu ya? Saya Cina. Cina ya. Baik Ibu, untuk pendidikannya Ibu? Saya S1. S1 ya. Iya. Baik Ibu, untuk pekerjaan Bu? Saya jadi ibu rumah tangga Bu. Ibu rumah tangga saja ya Bu. Mohon maaf Ibu, untuk alamatnya Ibu tinggal di mana ya sekarang? Saya di Kopo. Di Kopo. Iya. Ibu sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan golongan darah gitu Bu? Pernah. Pernah ya. Mohon maaf, saya ingin bertanya, golongan darahnya apa ya Bu ya? Oh Oh ya Bu. iya. Baik Ibu, di sini karena data diri tentang Ibu sudah selesai, mungkin saya akan bertanya tentang suami Ibu ya. Baik. Mohon maaf Ibu, nama suami Ibu siapa ya Bu? William. William ya. Iya. Untuk usianya berapa tahun Ibu? 25 tahun. Baik, 25 tahun ya. Agamanya sama kayak Sama. sama ya. Baik, untuk sukunya bagaimana Bu? Sama Bu. Sama ya. Iya. Untuk pendidikannya sendiri kayak gimana Bu? S2 Bu. S2. Baik. Selanjutnya untuk pekerjaannya Ibu? Pengusaha Bu. Pengusaha. Iya. Kalau saya boleh tahu, pengusahanya di bidang apa gitu Bu? Di bidang makanan. Bidang makanan ya. Baik. Untuk Ibu serumahkan sama suami? Betul. Berarti alamatnya sesuai ya Bu ya? Iya. Baik. Untuk suami Ibu mungkin pernah melakukan pemeriksaan golongan darah, dan Ibu mungkin tahu golongan darah suami Ibu itu apa ya? Golongannya A. A ya. Iya. Baik Ibu, data dirinya sudah selesai. Saya masih ada pertanyaan ya Bu ya ke depannya. Ini kan Ibu tadi kan sudah telat haid kurang lebih 2 bulan kan katanya Bu ya. Di sini saya mau bertanya Ibu, untuk Ibu masih ingat gak kemarin itu haid terakhir Ibu itu tanggal berapa gitu Bu, di bulan apa? Terakhir di bulan Januari. Januari ya Bu ya. Tanggal berapa Ibu masih ingat gak Bu? Perkiraan tanggal 15. Tanggal 15 Januari ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Nih saya pengen tanya Ibu, karena Ibu kan telat haid ya kemarin. Nah, saat Ibu haid di bulan Januari itu tanggal 15, Ibu itu haidnya kayak lancar untuk siklusnya sendiri, mungkin dalam berapa hari? 3 hari, mungkin 4 hari, apa seminggu? Gimana Bu? Biasanya kalau haid paling lama itu cuma 4 hari. 4 hari, paling lama Iya. itu 4 hari ya Bu. Berarti nggak pernah sampai seminggu. 7 enggak. nggak pernah ya, 4 hari ya. Iya. Baik. Ibu kan sudah pernah melakukan pengetesan di rumah Ibu sebelumnya? Sebelumnya Tentang saya kehamilan sudah ini. ngetes dan hasilnya itu positif. Oh, positif ya Bu Iya. ya. Baik. Ibu pernah ada rasa gerakan janin nggak Bu di perut Ibu gitu? Tidak sih kalau selama ini. Tidak ada ya? Tidak ada. Belum merasakan. Mungkin Ibu pernah ada flek gitu yang keluar dari, mohon maaf, dari kemaluan Ibu, atau keluar darah atau semacamnya gitu Bu? Tidak sih. Tidak ya. Baik. Ibu selama kehamilan ini Ibu apa merasakan keluhan aneh gitu selama kehamilan ini? Kadang mual sih. Mual ya. Mm-mm. Untuk mualnya Ibu, saya ingin bertanya, Ibu itu biasa paling mual di pagi hari kah, apa siang hari, apa malam hari gitu menjelang istirahat, apa gimana Bu? Biasanya pagi. Pagi ya, paling sering pagi hari itu. Pagi. Ibu kan mual ya. Nah, Ibu pernah nggak kayak Ibu kan mual, terus Ibu minum obat untuk mensiasati rasa mual itu seperti vitamin mungkin, apa makanan lain gitu Ibu? Tidak. Tidak ya, Iya. berarti hanya dibiarkan saja gitu Iya. mualnya. Baik, itu mualnya sampai membuat Ibu kewalahan, apa membuat Ibu sakit, apa gimana Bu? Enggak sih, hanya mual biasa. Mual doang. biasa, disertai muntah gitu atau tidak Bu? Rasanya kayak mau muntah, cuman nggak keluar sih. Oh, nggak keluar. Mm. Baik. Itu dirasakan kurang lebih baru-baru ini apa semenjak awal kehamilan Ibu? Semenjak awal. Awal-awal ya. Ibu kan ini pertama kali nikah berarti ya Bu sama Bapak? Iya. Nikah pertama ya Bu ya. Baik, ini kehamilan yang Ibu tunggu-tunggu berarti sama suami kan ya? Iya betul, Iya. yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu ya.
Berarti ibu sebelumnya belum pernah melakukan imunisasi TT kan? Belum, Bu. Belum ya bu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ibu, karena baik ibu, di sini saya masih ada pertanyaan lagi ya bu ya. Saya akan bertanya tentang riwayat penyakit ibu. Sebelumnya ibu punya riwayat penyakit seperti jantung, diabetes, Tidak ada, Bu. hipertensi gitu nggak ada? Tidak. Berarti sehat-sehat aja ya bu Iya. ya. Untuk suami ibu juga enggak? Tidak. Tidak ada ya. Untuk ini ibu, ibu pernah keputihan banyak itu bu? Atau keluhan lain terkait kehamilan ibu saat ini? Kalau keputihan suka ada sih, cuman nggak banyak, paling dikit Oh doang. dikit ya bu ya, tapi pernah ada gitu ya? Pernah ada. Ya. Mohon maaf, untuk riwayat penyakit di keluarga ibu nih ya, apakah di keluarga ibu seperti mertua ibu mungkin ada mengidap riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi dan sejenisnya gitu bu? Ada sih, mertua saya Iya. diabetes. Oh mertua ibu diabetes ya. Baik. Ibu berarti senang ya dengan kehamilan ini? Iya, Suami betul. juga senang ya bu ya? Iya. Berarti sangat ditunggu-tunggu ya bu ya? Betul. Ini bu, untuk pantangan dalam keluarga ibu, apakah ada seperti mungkin dalam keluarga ibu ada tradisi kalau ibu lagi hamil gitu nggak boleh makan makanan ikan, daging, atau nggak boleh berjemur dan sebagainya gitu bu? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Baik ibu, ini kan kita kan bicara tentang rencana persalinan ke depannya ya bu ya, karena ibu kan sekarang udah kemungkinan hamil ini ya. Nah, saya ingin bertanya ibu, ibu sudah ada mempersiapkan gitu ingin bersalin di mana ke depannya gitu bu? Di sini aja. Di sini aja Iya. ya bu ya. Baik ibu, terkait dengan pembiayaannya kan ya bu ya. Di sini saya ingin bertanya apakah ibu atau suami memiliki asuransi gitu untuk persalinan nanti gitu bu? Suami saya punya asuransi. Oh ada asuransi ya. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya asuransinya apa ya bu ya? Ada BPJS. BPJS ya, baik. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi ya bu ya. Nah ini ibu, untuk pola makan ibu sendiri, ibu selama hamil ini makannya berapa kali sehari bu? 3 kali. 3 kali ya. Iya. Untuk ibu, untuk kebutuhan minumnya gitu, air putihnya berapa gelas sehari? 8 gelas. 8 gelas normal berarti ya bu. Iya. Untuk buang air kecilnya bagaimana bu? Apakah ada masalah? Semenjak kehamilan ini saya sering merasakan buang air kecil. Jadi semenjak Dari kehamilan, sebelumnya itu enggak kayak sekarang gitu. oh berarti saat kehamilan ini ibu jadi lebih sering gitu ya buang air kecil dibanding sebelum hamil ya. Iya. Baik, untuk buang air besarnya bagaimana bu? Apakah ada masalah apa tidak? Tidak sih, normal. Tidak, normal ya. Suami perokok ibu? Tidak. Tidak ya. Atau minum alkohol gitu atau obat-obatan sejenisnya? Tidak ya. Baik. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya ini tentang kegiatan seksual ibu dengan suami ibu. Apakah ada keluhan saat ibu melakukan kegiatan seksualnya? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti berjalan seperti biasa gitu ya. Biasa. Baik. Lalu ibu, untuk pola istirahat ibu, apakah ibu rutin istirahat kayak tidur siang gitu, atau pola malam juga ibu tidurnya nyenyak apa enggak gitu bu? Kalau tidur siang sih jarang. Jarang ya. Kalau untuk malam sih normal. Malam normal ya. Baik, saya sarankan ibu untuk nanti ke depannya, karena mungkin ke depannya kehamilan ibu kan pasti akan lebih besar lagi ya. Nah, ibu harus lebih banyak tidur siang ya bu ya, karena ibu juga kan tidak bekerja kan, ibu rumah tangga. Jadi lebih baik tidur siang, waktunya dipakai lebih banyak tidur siang saja ibu, karena nanti ibu ke depannya itu akan merasa sangat lelah dalam proses kehamilan ini. Ibu akan lebih sering buang air kecil ke depannya gitu ya. Jadi agar mungkin nanti ibu kemungkinan saat malam itu sulit tidur, jadi ibu mensiasatinya dengan tidur siang pada siang hari gitu, lebih dioptimalkan lagi ya. Iya. Baik ibu, mungkin ini yang sekian yang saya tanyakan kepada ibu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan ya ibu, dari atas kepala ibu sampai bawah kaki ya, karena ibu pertama kali kan datang ke sini. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan ya. Dan juga nanti saya akan melakukan pemeriksaan cek golongan darah disertai dengan cek urin ya bu ya. Baik, sebelum kita periksa ibu mungkin ingin ke kamar mandi dulu, boleh ibu? Iya, saya permisi mau Baik, ke kamar mandi. ya nanti kita kesini lagi ya bu ya. Iya, baik. Ya baik ibu. Mau
periksa kandungan ya Bu ya. Iya. Ibu sebelumnya sudah pernah periksa kandungan apa belum ya Bu? Belum Bu, ini baru pertama Oh, kali. pemeriksaan pertama Iya. ya. Baik Ibu, saya akan akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Nanti saya akan memeriksa dari ujung rambut Ibu hingga ujung kaki Ibu ya Bu ya. Tapi saya boleh izin sebentar ya Bu, saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bisa tunggu di sini sebentar ya. Baik, Bu. Yang pertama itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama buka keran, lalu basahi tangan kita dengan air, lalu tuangkan sabun, gosok dengan 6 langkah, mulai dari telapak tangan searah dengan jarum jam, lalu di punggung-punggung tangan, lalu buku-buku jari, lalu ibu jari secara melingkar, lalu kita putar jari melintang seperti searah dengan jarum jam, lalu kita bilas dengan air, lalu kita keringkan menggunakan handuk, lalu tutup keran menggunakan siku, lalu kita akan langsung memakai handscoon. Ibu, saya tensi dulu ya Bu. Saya gulung dulu ya tangannya ya Bu. Dengan Ibu Tea ya Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu tensi darahnya ingat nggak Bu berapa? Enggak sih Bu. Belum pernah ya. Iya. Gitu, Bu. Maaf ya Bu. Pertama melakukan palpasi dahulu kepada Ibu sebelum ke auskultasi. Setelah palpasi, lalu melanjutkan dengan auskultasi. Maaf ya Bu. Baik Ibu, tensinya normal ya Bu ya, 120/80. Baik Ibu, sekarang saya mau tahu suhu Ibu berapa ya Bu ya. Kita akan cek suhu Ibu. Maaf Ibu, bisa ditaruh di ketiak oleh Ibu. Sambil menunggu pengecekan suhu, kita bisa melakukan pemeriksaan nadi kepada Ibu. Pinjam tangannya ya Bu. Dihitung dalam jangka waktu 1 menit ya. Baik Ibu, nadinya normal ya Bu ya. Iya. Lalu sambil kita menunggu suhunya, saya akan melakukan pemeriksaan respirasi kepada Ibu. Maaf ya Bu. Iya. Ibu coba tarik nafas Ibu. Keluarkan pelan-pelan Ibu. Boleh Ibu lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan Ibu. Nah, Ibu sesak nafas ya sekarang? Tidak. Tidak ya. Baik, setelah melakukan respirasi, lalu kita melihat kembali berapa hasil suhunya. Boleh Ibu saya ambil ya. Ya Ibu. Baik, suhunya normal 36,7 ya Bu ya. Lalu kita menyimpan kembali termometer dan membuang tisu bekas pakainya ke dalam bengkok. Baik Ibu, sekarang kita niman ya. Silakan Ibu, kakinya diluruskan sejajar. Lalu coba pandangannya ke depan Ibu ya. Baik, untuk berat badannya 51 kilo ya Bu. Sekarang kita akan ukur tinggi badannya ya Bu ya. Boleh Ibu turun kakinya dari sini ya. Kita ukur ya. Baik Ibu, untuk tinggi badannya 157 cm ya. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Dari tinggi badan, berat badan, lalu tekanan darah Ibu juga sudah saya periksa. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya. Yuk saya bimbing Ibu untuk naik ke tempat tidurnya ya. Yuk pelan-pelan Ibu. Silakan Ibu. Terlentang saja ya Bu. Baik
Ibu, saya pakai selimut ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Kita langsung kepada pasien. Di sini kita melihat rambut pasien tidak ada kemerah-merahan dan juga dari tekstur rambutnya juga tidak ada yang patah-patah. Jadi rambut pasien ini tergolong dalam kategori yang baik. Ibu rambutnya bagus ya Bu ya, tidak ada indikasi kekurangan gizi pada ibu dan janin. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah pipi. Baik Ibu, tidak ada pembengkakan pada daerah pipinya, lalu juga tidak ada kloasma dan sebagainya. Dilanjut dengan pemeriksaan pada mata. Maaf Ibu ya, Ibu bisa angkat bola matanya ke atas ya. Dari konjungtivanya juga tidak pucat, tidak anemis, lalu dari skleranya juga tidak ada icterik, dan juga Ibu, kita cek pandangan Ibu ya. Ibu bisa ikutin arah tangan saya ya Bu ya. 1, 2, 3. Terlihat untuk pandangan klien juga sangat baik, tidak ada kabur atau juga. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada gigi pasien. Ibu boleh dibuka mulutnya ya Bu ya. Baik, untuk daerah mulutnya juga bersih. Sekarang kita akan memeriksa giginya. Ibu coba kita periksa dengan tong spatel. Untuk giginya juga kondisinya tidak ada karies sama sekali. Baik Ibu giginya bagus ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Ibu maaf saya periksa telinganya ya. Kondisi telinganya juga dalam keadaan bersih. Lalu untuk kita melihat apakah ada peningkatan pada vena jugularisnya. Lalu yang telinga satunya lagi di sebelah kanan pasien, kita melihat telinganya juga bersih dan kita melihat juga tidak ada peningkatan pada vena jugularisnya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara pasien. Baik Ibu, saya akan periksa payudaranya ya Bu ya. Saat memeriksa payudara pasien, saat kita membuka payudara yang sebelahnya, maka payudara yang satunya lagi harus ditutup untuk menjaga privasi klien. Ibu maaf sebelumnya tangannya juga diangkat ke atas Ibu. Baik, melakukan pemeriksaan dari aksila. Kita melihat apakah ada pembengkakan pada payudara pasien dan atau ada tanda-tanda patologis lain yang terjadi pada payudara pasien. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada payudara sebelahnya ya. Tetap melakukan dari daerah aksila. Ibu payudaranya bagus ya. Putingnya juga sudah terlihat menonjol. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu. Nah, Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu ya. Mohon maaf Ibu, akan saya buka selimutnya ya. Di sini kita akan yang pertama melakukan pemeriksaan pada Leopold 1. Leopold 1 ini kita bisa menentukan berapa tinggi fundus uteri pada ibu sendiri dan juga kita dapat menentukan letak janinnya berada di mana ya. Baik Ibu, saya akan mengukur ya Bu ya. Ukuran janin Ibu sudah berapa minggu ya? Diukur dari pinggir atas simfisis hingga fundus. Dalam satuan sentimeter. Baik Ibu, 33 cm. Lalu kita akan langsung ke Leopold 2. Leopold 2 ini kita dengan cara jika tangan kiri kita menahan pada abdomen pasien, maka tangan kanan kita berusaha mencari bahwa letak apakah yang ada di sini. Jika terletak bahwa ini itu panjang lalu keras, maka ini diindikasikan adalah punggung. Baik Ibu, ini janinnya bagus ya. Di sini ada punggung ya Bu ya. Dan jika bagian yang terkecil-kecil, maka ini bisa dibilang dengan tangannya dan bagian terkecil lainnya. Lalu kita lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 ini kita menentukan kepalanya ya. Ini kita mengepal pada daerah dekat simfisis, kita tekan seperti ini. Lalu jika berbentuk bulat, keras, maka ini diindikasikan adalah kepala. Lalu kita bisa menggerakkannya seperti ini. Jika masih dapat digerakkan, maka janinnya belum masuk ke pintu atas panggul. Dan jika tidak dapat digerakkan, berarti janinnya sudah masuk ke daerah pintu atas panggul. Nah, baik, kita akan melakukan yang Leopold 4. Leopold 4 ini kita bisa menentukan apakah kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul apa belum. Di sini ada 3 kategori, divergen, sejajar, dan konvergen ya. Nah,
jika pada Leopold 3 ini kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul, maka kita tidak perlu melakukan Leopold 4. Tetapi jika sudah masuk ke pintu atas panggul, maka kita bisa melakukan palpasi pada Leopold 4. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada ibu. Ibu, saya pinjam tangannya ya. Baik ibu, tangannya tidak ada udim sama sekali. Untuk kukunya juga warnanya merah muda, tidak pucat. Untuk tangan satu lagi bu, saya pinjam. Tidak ada udim sama sekali ya bu ya. Dan untuk jarinya juga tidak pucat sama sekali. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada kaki ibu ya. Ibu, saya pinjam kakinya ya. Terlihat di sini tidak ada udim pada kaki ibu. Dan untuk kukunya juga berwarna kemerahan, tidak pucat. Dan di tibianya juga sama, tidak ada udim. Ibu boleh agak ditekuk ya. Tidak ada varises pada kaki ibu. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada ibu ya. Ibu, kita sudah buka selimutnya ya. Tadi kan celananya sudah dibuka ya bu ya. Lalu kita mulai membersihkan dari labia mayora terjauh, lalu dari labia mayora terdekat, labia minora terjauh, lalu labia minora terdekat, dan dari atas hingga ke anus. Lalu kita juga bisa sebelum palpasi kita juga dapat menginspeksi apakah terdapat pada daerah kemaluan ibu itu misalnya keadaan-keadaan tidak fisiologis, misalnya patologis, apakah ada memar-memar, apa kemerahan, dan apakah ada pengeluaran pervaginan seperti cairan lendir ataupun darah, pendarahan dan sebagainya. Lalu kita akan melakukan palpasi. Kita melakukan palpasi pada daerah kemaluan ibu. Nah, di sini terlihat saat palpasi ini apakah ada pembengkakan atau ada gangguan patologis pada ibu. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pada anus ibu, apakah ada terlihat hemoroid atau tidak. Kita langsung saja kepada ibu. Tadi selimutnya sudah dibuka. Baik ibu, posisinya yaitu sims ya sudah. Lalu ibu boleh batuk ya. Boleh batuk ibu. Di sini bisa terlihat jika ibu batuk, yaitu kalau ada hemoroid maka akan terlihat tonjolan di anus ibu. Coba ibu boleh batuk lagi sekali lagi. Baik ibu, nggak ada hemoroid ya bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella pada lutut ibu. Kita periksa ya bu ya. Kita akan tahu bahwa apakah kaki ibu refleks apa tidak. Ini coba ya. Baik, yang ini refleks, yang sebelahnya refleks ya. Kita segera melepas handscoon dengan posisi terbalik dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu kita segera mencuci tangan. Yang pertama, buka keran, lalu basahi tangan kita dengan air, lalu tuangkan sabun, gosok dengan 6 langkah, mulai dari telapak tangan searah dengan jarum jam, lalu di punggung-punggung tangan, lalu buku-buku jari, lalu ibu jari secara melingkar, lalu kita putar jari melintang seperti searah dengan jarum jam, lalu kita bilas dengan air, lalu kita keringkan menggunakan handuk, lalu tutup keran menggunakan siku. Hai teman-teman, gimana tadi videonya? Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan atau kelalaian dalam tindakan yang saya berikan kepada klien. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.